Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skill structure yang pertama adalah subject and verbs. Ya, jadi salah satu soal IELTS adalah tentang, maksud saya TOEFL adalah tentang structure. Dan hal paling mendasar dalam structure itu adalah memahami bahwa bahasa Inggris itu, kalimat bahasa Inggris itu senantiasa terdiri dari subjects dan verbs. Ya, di sini dikatakan, a sentence in English must have at least one subject and one verb. The first thing that you should do as you read a sentence in the structure section of the TOEFL is to find the subject and the verb. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena soal structure itu modelnya adalah filling blank gitu ya. Jadi ada yang kosong terus kita diminta untuk mencari kata yang pas untuk mengisinya. Nah, untuk mengetahui apa yang hilang dari kalimat itu, kita harus mengetahui struktur kalimat bahasa Inggris. Seperti misalnya ada gambar manusia, lalu salah satu bagian anggota tubuhnya dihilangkan, seperti kepalanya misalnya, maka untuk bisa menjawab apa bagian tubuhnya yang hilang, kita harus punya gambaran yang utuh tentang manusia itu seperti apa. Orang yang tidak pernah melihat manusia sebelumnya akan bingung ini yang hilang apanya gitu ya. Sedangkan kita yang sudah mengetahui manusia itu seperti apa, kita akan tahu ini hilang kepalanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih memahami apa itu subject dan verb, contohnya ada di kalimat-kalimat yang ada di dalam slide ini. Jadi di sini kalimat pertama, she is a student. Nah, di sini sudah tertulis ya. Jadi she di sini adalah subjeknya, is adalah verbnya. Ya. Nah, di sini mungkin ada sebuah miskonsepsi yang perlu kita perjelas dulu, yaitu kadang-kadang ke dalam bahasa Indonesia kita menyebut subjek itu sebagai pelaku dan verb itu sebagai kata kerja. Padahal kalau kalimat pertama ini tidak ada indikasi she ini dia pelaku, is ini kata kerja dalam makna bahasa Indonesia ya. Nah, makanya kita harus mengubah konsepnya bahwa subjek itu adalah inti dari kalimat ya. Subjek itu adalah yang dijelaskan di dalam kalimat itu. Nah, makanya she itu kenapa? Nah, is a student, sedangkan is adalah penjelas dari subjek. Ya, makanya sebuah kalimat tidak akan sempurna kalau salah satu di antaranya hilang. Karena misalnya hanya is a student. Kita tentu bertanya, siapa yang student? Ya. Ataukah cuma is, she. Kayak maksudnya cuma she. Nah, maka kita juga akan bingung, she ini kenapa? Ya, maka she is a student, barulah kalimat ini menjadi lengkap. Nah, kalimat berikutnya adalah she loves you. Nah, di sini she jelas adalah subjeknya, loves adalah verbnya. Logikanya sama juga, kalimat ini tidak akan lengkap tanpa salah satunya. Misalnya tiba-tiba loves you. Kita bingung yang cinta itu siapa gitu ya. Begitu kita bertanya siapa yang mencintai, maka kita sudah bertanya subjeknya mana gitu ya. Atau tiba-tiba mengatakan she, sama aja ya. She itu kenapa emang she? Oh, berarti she loves you. Nah, jadi itulah kenapa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, sebenarnya bahasa apapun itu ya, pasti terdiri dari inti atau pokok dari kalimat itu, yaitu sesuatu yang akan dijelaskan dalam kalimat itu, dan penjelasannya. Ya, karena tanpa salah satunya, maka kalimat itu akan tidak punya makna. Gitu ya. Nah, langsung contoh soal saja biar lebih mudah dipahami. Tapi ada sebenarnya yang perlu ditampilkan sebelumnya. Nah, ini ya. Ini saya screenshot dari channel YouTube yang lain ya. Untuk bisa lebih paham gitu ya. Jadi kita harus tahu yang bisa menjadi subjek itu apa saja, yang bisa menjadi verbs itu apa saja.
Yang bisa menjadi subjek itu adalah noun, kata benda gitu ya, seperti car, house, boy, student. Noun phrase ya, kata benda, frasa benda. Ya, frasa itu terdiri dari dua kata gitu ya. Misalnya a small car, big house. Nah, ini kan bukan cuma satu kata, tapi dia tetap dihitung sebagai sebuah kata benda, makanya noun phrase. Nah, keduanya ini kesemuanya bisa menjadi subjek. Dan yang paling penting tentu saja adalah pronoun atau kata ganti ya. I, you, we, they, she, he, it. Karena ya sering sekali menjadi subjek kata-kata ini. Nah, yang kemudian bisa menjadi verbs atau penjelas adalah to be, modals, kata kerja ya, atau verbs juga sebenarnya istilahnya, dan have, has. Kalau ini ditambah verb 3. Nah, bahasa Inggris itu kalau teman-teman perhatikan, pelajaran bahasa Inggris itu hanyalah pertama mengenali semua yang subjeks ini, memahami verbs ini, dan memahami hubungan antara subjek dan verb. Nah, makanya salah satu bagian penting dari pelajaran ini sebenarnya apa yang disebut sebagai subject-verb agreement. Gimana cara mempertemukan yang di sini dan di sini. Misalnya kalau car, itu sambungannya am, is, are, atau am, is, atau are. Gitu ya. Terus kapan was, were digunakan, kapan be, kapan been, kapan been. Nah, itu butuh penjelasan tersendiri. Ya, perlu diingat sekarang adalah bahwa kata yang bisa menjadi subjek adalah kata-kata ini, yang bisa menjadi verbs adalah jenis-jenis kata ini. Kenapa nanti? Karena akan berguna gitu ketika kita mengidentifikasi pilihan yang benar dalam soal TOEFL. Contohnya soal seperti ini. Was ringing continuously for hours. Nah, tadi dikatakan ya ketika melihat soal structure, maka yang pertama-tama kita harus lakukan adalah mengidentifikasi ya. Yang hilang apanya? Yang hilang apanya? Nah, itu bisa kita lakukan dengan pertama, tadi kan kita sudah tahu ya, apa saja yang bisa menjadi verb, apa saja yang bisa menjadi subjek. Lihat dalam kalimat ini, was running continuously for hours. Nah, di sini kita lihat ada to be gitu ya, was. Maka dia pasti bisa menjadi verb. Tentu yang hilang adalah subjek karena sudah ada verb di sini. Itu kalau secara kebahasaan. Tapi ya secara logika kita juga bisa melihat gitu ya. Titik berbunyi terus-menerus selama berjam-jam. Nah, tentu pertanyaannya apa yang berbunyi gitu ya. Maka kalau pertanyaan adalah apa yang berbunyi, maka yang kita cari adalah subjek. Nah, lalu kita lihat jawaban yang pas apa. Nah, itulah kenapa bahasan yang tadi itu berguna. Maksud saya bahasan bahwa yang bisa menjadi subjek itu adalah noun, phrasal noun, atau pronoun. Nah, coba lihat. A ini bukan, karena A ini bukan noun. Loudly itu adjective gitu ya, adverb. Kemudian in the morning juga nggak bisa, karena ini bukan noun, ini kata keterangan waktu ya. The phone, the bells. Nah, ada dua pilihan nih. Phone ini adalah kata benda, bells juga adalah kata benda. Sekarang kita tinggal ngecek yang mana yang pas. Nah, kita lihat untuk menghindari kecohan yang seperti ini, maka perlu tahu ya, to be yang digunakan untuk ganjil seperti apa. Ganjil. Maksud saya plural gitu ya. To be yang digunakan untuk plural apa, to be yang digunakan untuk yang single apa gitu ya. Nah, ketika kita lihat di sini to be-nya adalah was, maka tentu subjeknya juga harus yang pas untuk was. Was ini adalah bentuk lampau dari is. Is itu adalah untuk yang tunggal. Kita lihat the phone ini tunggal. Ya, kenapa kita tahu tunggal? Karena ada s-nya ya. Sedangkan bells ini jamak. Maka yang paling pas adalah C. Oh, ternyata ada ini di sini penjelasan di sini. Yang pas adalah C. Kenapa? Karena pertama dia pertama yang hilang dari kalimat ini adalah subjek ya, karena sudah ada was yang merupakan verb. Lalu kedua, subjek yang pas adalah yang noun, phrasal noun atau pronoun, dan loudly ini bukan noun, in the morning bukan noun. Lalu kemudian yang tersisa noun adalah the phone dan the bells. Nah, kemudian noun yang tepat di sini adalah yang
C. Kenapa? Karena dia adalah tunggal dan verb-nya juga untuk tunggal, yaitu was. Jadi ya demikianlah gitu ya. Ini soal yang sedikit lebih kompleks ya. Tadi kan gampang sekali, nggak mungkin ada di soal TOEFL beneran. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and life in the seas. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika menemukan soal seperti ini, yang pertama dilakukan adalah mengecek apa yang hilang gitu ya. Pertama kita lihat apakah ada subjek di dalam kalimat ini. Kita lihat during the Precambrian period, the Earth's crust formed. Nah, ada the Earth's crust ini ya, ini subjek. Form juga ini adalah verb. Berarti ini adalah kalimat yang sempurna. Earth's crust formed. Jadi lempeng bumi terbentuk gitu ya. Nah, berarti yang harus dicari adalah di kalimat yang lain. Nah, jadi kan dikatakan ya, di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris ada setidaknya satu subjek dan setidaknya satu verb. Kenapa ada kata setidaknya satu, at least one? Karena memang bisa jadi lebih kalau kalimatnya itu kalimat majemuk. Ya, misalnya kalimat majemuk itu yang subjek yang dijelaskan di dalamnya itu lebih dari satu. Contohnya, setiap hari saya berangkat ke sekolah dan ibu saya berangkat ke kantor. Nah, itu kan ada dua subjek di situ ya. Ada dua pihak, ada dua hal yang dijelaskan, yaitu saya dan ibu. Nah, makanya saya butuh verb-nya sendiri, yaitu berangkat ke sekolah. Dan ibu butuh verb-nya sendiri, yaitu berangkat ke kantor. Sama juga sebenarnya dengan soal ini ya. Jadi, during the Precambrian period, ini adalah kata keterangan waktu, the Earth's crust formed. Ya, jadi, apa namanya nih, lempeng, bukan, kerak bumi terbentuk, gitu ya. Kerak bumi terbentuk. Ya, jadi, kerak bumi subjek terbentuk verb. Nah, tapi kan ada N. Kalau setelah N itu berarti sudah kalimat baru. Artinya ada subjek dan verb tersendiri. Nah, kita lihat di sini live in the seas. Nah, kita lihat live ini kan noun ya. Kalau bentuk verbnya itu yang pakai V itu live. Nah, ini live itu apa namanya? Noun. Nah, tinggal kita cari. Berarti yang hilang adalah verb. Nah, tinggal cek tuh yang berupa verb di pilihan gandanya. First appeared ini verb, ya benar ya, ada appeared. Kemudian first to appear ini ada unsur verb juga, tapi ada to-nya yang salah. Terus is first appearing, salah juga. Appearing ini bukan verb. Yang benar adalah ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan tentang subjek dan verb. Kalau kita ingin kembali ke dasarnya lagi, nah ini nih yang menjelaskan bahwa skill pertama adalah mengetahui bahwa a sentence in English, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, must have at least one subject and one verb. Harus punya satu subjek dan satu verb. The first thing that you should do as you read the sentence in the structure section of the TOEFL test is to find the subject and the verb. Ya, jadi langsung cari mana bisa subjek, mana bisa verb. Nanti yang hilang adalah pasti salah satu dari keduanya itu. Ya, kalau nggak verbnya yang hilang, ya subjeknya yang hilang. Ya, baiklah, ini untuk skill pertama. Silakan, selamat belajar TOEFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.